Oh Mbak, saya mau wawancarai Bapak, ada tugas UTS yaitu bahasa Indo biografi Pak. Tentang geografi. Iya, Ya. izin bertanya Pak. Ya, oke. Pertama, siapa nama Bapak? Nama panjang. Nama saya seperti yang ada di sini, nama panjangnya Anton Hartono. Kalau dengan gelarnya Eskom, ya, Anton Hartono Eskom. Ya. Nama panggilannya? Nama panggilannya, ya biasanya kalau di kedinasan atau di sekolah yang dipanggil kan nama depannya ya, Anton atau Pak Anton. Terus tempat tinggal lahir Bapak? Itu di mana? Tempat tanggal lahirnya, tempatnya di Probolinggo, tepatnya di Kota Praksan. Ya, tanggalnya 14 Maret 1977. Kalau 77 umur berapa sekarang? Umur Berapa? Lu kok udah tahu, tinggal ngitung kan? umur Apa? 30 Pak. Entah. Kok muda sekali, lu udah putih. 45 Pak. Ya, 46. Terus alamat rumah Bapak sekarang Pak? Dan saat ini rumah Pak Anton di Probolinggo, tepatnya di perumahan Kademangan Asri, Blok A1, Pilang, Kademangan. Terus Bapak di sini sudah berapa lama mengajar? Saya di SMK 1 ini masuk mulai tahun 2010. Sekarang 2023, berapa tahun itu? 13 tahun. 13 Lama ya, Pak? Ya, sudah 13 tahun. Hobi Bapak? Kenapa? Hobi Bapak? Oh, hobi Pak Anton itu satu membaca. Ya, yang kedua senang olahraga. Ya, walaupun badannya gendut kayak gini olahraga ya. Iya. Terus yang paling disukai juga tidur. Nah, hobinya tidur. Kalau yang lain suka Jadi juga, baca, Pak? olahraga, tidur. Kalau olahraga apa? Ya olahraga ringan aja, jogging. Kalau dulu Sepeda. badminton. Enggak. Kalau dulu badminton. Terus futsal, sepak bola itu. Kalau sekarang jogging aja. Terus riwayat pendidikan Bapak, SMK, terus kuliah. Kuliahnya Sekarang itu di mana? Kuliah apa? Nah, Ya, jadi kalau riwayat pendidikan Pak Anton semua semua jalur pendidikan itu Pak Anton tempuh di tempat tinggal Pak Anton, tempat kelahiran di Kota Praksan. Mulai dari SD di Patokan 2, kemudian SMP di SMP 2, SMA 1 Praksan, kemudian kuliahnya juga di daerah Praksan sana, tepatnya di Sekolah Tinggi Teknik Nurjadi. Gitu. kalau waktu kuliah itu ngambil jurusan apa? Saya waktu kuliah ngambilnya teknik informatika. Ya, sehingga dengan teknik informatika itu sekarang Pak Anton di sini menjadi guru komputer. Status Bapak? Maksudnya status Status menikah atau belum menikah? Belum menikah Pak Anton, tapi anaknya udah 3. Sudah menikah ya, Sudah tadi menikah, menikah, anak 3, ya sebenarnya 4, meninggal 1, sekarang anaknya 3, istrinya masih tetap 1. Kalau boleh tahu umurnya berapa anak? Yang paling kecil itu sekarang 6 tahun. SD? 6 tahun. Masih TK. Kemudian yang nomor 2 sekarang SMP kelas 8. Kelas 8 itu kelas 2 ya. Ya, kelas 8 itu sekarang usianya ya sekitar 11 tahun. Kemudian yang paling tua itu SMA kelas 2. Usianya sekarang 17 tahun. Pengalaman apa yang paling berkesan selama Bapak mengajar? Selama mengajar, bukan di sini ya, pokoknya selama mengajar ya. Selama mengajar. Nah, pengalaman yang paling berkesan itu yang paling menyenangkan ketika Pak Anton masuk ke kelas, kemudian siswa itu punya rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi ketika masuk kelas gitu, pelajaran Pak Anton untuk siswa itu ada rasa ingin tahu yang tinggi untuk belajar gitu. Oh Pak, saya kok ingin tahu ini ya. Dengan Pak Anton jelaskan, mereka bingung, tanya dan sebagainya, itu paling senang Pak. Dan kalau sudah seperti itu biasanya ada kemauan belajar gitu, kelas menjadi hidup, menjadi nyaman gitu. Belajar. Kamu kan merasakan ya. Ya, Jadi kalau guru masuk kemudian langsung kamu tahu ini pelajarannya asik nih, saya ingin tahu ini, kan nyaman. Nyaman. Tapi kalau guru masuk kamu udah Gak tahu. awalnya aduh kok guru ini lagi kan Iya, gitu sering ya. Pak, sering Pak. Sering gitu ya? Sering. Pak. Ya. Terus kalau boleh tahu pendapatan sebulan Bapak? kalau boleh tahu. Wih, ya boleh lah. Pendapatan Pak Anton 1,2 M apa ya? Nah kalau pendapatan Pak Anton, karena Pak Anton itu ASN itu pegawai negeri, itu ada standarnya, ya ada standarnya sesuai dengan pangkat, golongan dan jabatannya. Jadi
Ya kalau sampai saat ini Pak Anton golongannya kan 3C, ya antara 4 jutaan. Ya, Itu pertanyaan ya. Terus apa yang dialami Bapak saat menjadi guru itu apa yang dialami Pak Anton? Yang dialami saat menjadi guru, Iya. yang dialami, Yang maksudnya? Yang dialami, ya Pak Anton hidup, kemudian bukan Pak, yang pernah dialami saat menjadi guru Iya. itu Pak. yang pernah dialami, Iya, kayak dalam proses belajar mengajarnya itu. kesannya maksudnya. Iya. Tadi kan udah, ya. Oke, saya tuh dulu gini, ceritanya gini. Dulu Pak Anton sebelum jadi guru itu kerja di perusahaan swasta di PLTU Python tepatnya. Iya. Nah, saya yakin kamu ini semua ketika sekolah SMK sekarang, kamu cita-citanya apa sekarang? kalau saya masih belum berpikir. Belum pikiran. Kamu Kalau saya itu segera dipikirkan. pembuatan website itu Pak. Pembuatan website. Kamu Cyber security. saya bersetuju. Ininya wirausaha ya, maksudnya wirausaha. Iya. Nggak mau kerja sama orang gitu ya. Enggak. Kalau kamu masih belum tahu juga, segera dicari. Nah biasanya kalau usia-usia kalian itu cita-citanya kan pingin kerja di perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Iya. Dulu zaman Pak Anton kayak gitu. Pasti. Nggak ada cita-cita pingin jadi guru itu nggak ada, karena dulu guru gajinya kecil gitu. Nah makanya Pak Anton akhirnya masuk ketika lulus Pak Anton kerja di PLTU Python. Waktu gajinya ya lumayan oke lah ya. Nah kemudian suatu saat di tempat Pak Anton itu ada sekolah baru namanya SMK 2 Raksan. Nah buka jurusan RPL, jurusan komputer. Buka jurusan komputer, butuh guru komputer gitu. Nah Pak Anton karena kerja PLTU Python, kepala sekolahnya ke rumah nawari untuk kerja di situ. Pak Anton ngomong nggak bisa. Nah karena hari Sabtu libur, maka Pak Anton diminta ngajar hanya hari Sabtu. Hari Sabtu. Nah akhirnya hari Sabtu itu Pak Anton ngajar, ketemu dengan siswa-siswa, saya lihat siswa kok menyenangkan, ngajar itu melihat siswa saya seneng, siswanya juga melihat saya seneng, ada interaksi yang nyaman. Akhirnya hati Pak Anton kok terpanggil, ternyata di perusahaan itu bukan passionnya Pak Anton kok lebih seneng ngajar ya gitu. Nah akhirnya dengan berjalannya waktu yang di PLTU Python Pak Anton tinggal. Saya tinggal, malah Pak Anton menekuni di dunia guru. Ya, kenapa? Pak Anton terkesan, seneng melihat kalian bingung cari ilmu gitu, kemudian Pak Anton ngajari itu seneng gitu. Ya, jadi ketika itu Pak Anton masuk kelas, saya lihat saya ajari ini kok pada bingung semua, kok pada nggak tahu. Nah itu Pak Anton tertantang, bagaimana supaya nggak tahu itu menjadi tahu. Nah Pak Anton merasa ini passion saya gitu. Sehingga Pak Anton waktu itu kerja di PLTU Python yang gajinya lumayan besar, saya tinggal karena saya lebih senang memilih profesi seperti itu dan sampai saat ini. Terus rintangan Bapak selama jadi guru itu apa Pak? Rintangan terbesar adalah bahwa dunia IT itu kan berkembang. Iya. Beda dengan mapel yang lain ya. Contoh bahasa Indonesia lah. Kalau bahasa Indonesia kan yang dipelajari ya itu aja kan. Nah itu aja ya. Mungkin belajar subjek, predikat, objek gitu ya. Belajar membuat paragraf, membuat kalimat, puisi dan sebagainya. Nah, tapi kalau IT, nah dulu kamu mungkin pegang HP ya cukup dibelikan HP, udah cukup bisa SMS, bisa telepon. Iya. Sekarang mau kamu dibelikan HP yang hanya bisa telepon sama SMS? Nggak mau kan? Minimal sudah WA, Telegram kan. Jadi IT itu berkembang. Nah, Pak Anton itu ngajar di dunia IT. Sementara usia Pak Anton terus bertambah. Sementara dunia IT berkembang, usia bertambah, dunia IT berkembang. Semakin tua bukan semakin kuat kan belajarnya. Iya. Nah, bagaimana kendala ini bisa teratasi? Usia makin bertambah, semangat belajarnya juga harus bertambah. Bagaimana bisa menyesuaikan update teknologi supaya anak-anak yang saya ajar itu bisa menyesuaikan juga teknologi. Terus motivasi apa yang diberikan ke anak-anak untuk giat belajar? Motivasinya adalah saya selalu menekankan pada anak-anak itu, kan Pak Anton bilang tadi gini, hobi Pak Anton kan tidur. Tapi ketika Pak Anton ngasih motivasi ke anak-anak, kalau ingin sukses kurangi 3. Apa? Kurangi tidur, kurangi tidur, kurangi tidur. Jadi harus sedikit tidurnya. Padahal Pak Anton hobinya tidur gitu. Kurangi tidur, kurangi tidur, kurangi tidur itu maksudnya kurangi tidur, belajar, kurangi tidur, belajar, kurangi tidur, belajar. Kenapa? Masa depan kamu itu kan dimulai sekarang. Jadi kalau kamu mengurangi tidur untuk belajar, berarti kamu sudah menata masa depanmu mulai saat ini. Orang yang terlalu banyak tidur, nggak ada terus bangun pinter itu nggak ada. Tapi kalau orang mau belajar, pasti ujung-ujungnya pinter. Ya kan nggak ada sih kamu tidur terus bangun, tiba-tiba aku bisa bikin puisi. Tidur bangun, tiba-tiba aku bisa bikin
pemrograman web. Tidur, oh aku bisa cyber security, enggak mungkin. Nggak mungkin. Iya kan, makanya untuk bisa itu kurangikan. Apalagi sekarang teknologi informasi itu kan berkembang pesat. Kamu tidur aja udah ada ilmu baru kalau di teknologi informasi, iya kan? Jadi harus termotivasi bagaimana mengurangi tidur tapi banyak belajar. Kalau prinsip apa yang digunakan Bapak dalam kehidupan sehari-hari? Prinsipnya. Kalau saya sih prinsipnya agar bisa sukses itu yang pertama adalah disiplin, kemudian jujur, yang ketiga doa. Disiplin, jujur, doa. Udah, kamu ingat-ingat sudah pesan apa yang menjadi prinsip Pak Anton ini ya? Disiplin, jujur, doa. Bekerja dimanapun, kalau kamu tidak disiplin, atau sekolah lah, kamu kalau tidak disiplin gimana terjadi? Ya gitu. Nah, pasti kan disukum kesiswaan, masuk poin dan sebagainya. Di kelas juga gitu, nggak disiplin, nggak mau belajar ya nggak bisa apa-apa, ya kan? Kemudian kamu udah disiplin, tapi kamu nggak jujur. Ke kantin makan kue 2 bilangnya 1, ya ke orang tua nggak ada iuran bilang ada iuran, makanya dipakai macam-macam. Nah itu kan nggak jujur, nah itu nggak baik kan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga doa. Pingin jadi cyber security, ya doanya dikuatkan, ya Allah beri saya kekuatan untuk bisa menjadi seorang cyber security. Ya Allah beri saya kekuatan supaya saya bisa menjadi programmer web. Ya Allah beri saya keterbukaan hati supaya saya segera menemukan cita-cita saya. Oh, gitu kan ya doa gitu ya. Kalau proses berapa lama agar Bapak bisa menjadi guru, Pak? Prosesnya itu berapa lama? Saya tidak pernah punya cita-cita di guru ya. Iya. Awal Pak Anton kerja kan di BLT Python di perusahaan swasta, Pak Anton bilang tadi. Kemudian secara tiba-tiba ada tawaran untuk menjadi guru. Nah, jadi kalau dibilang proses jadi guru berapa lama? Gak ada proses kayaknya. Ya ada tawaran jadi guru, ya udah ngajar gitu. Nah, kalau berapa lamanya? Ya Pak Anton mulai ngajar itu tahun 2005. Tahun 2005. Nah, sekarang 2023. Berapa tahun itu? Berapa? Ya, sekitar 18 tahunan atau 20 tahunan lah jadi guru ya. Terus bagaimana cara mengajar Bapak agar anak-anak di kelas itu paham, Pak? Metode ngajarnya ya, bisa beda-beda ya tiap kelas ya, karena tiap anak kan muanya beda-beda. Cuman yang sekarang metode pembelajaran itu kan sudah beda ya. Kalau dulu guru adalah satu-satunya sumber informasi. Nah, kalau sekarang kan enggak. Kamu mau cari informasi apa nunggu guru sekarang? Enggak kan? Tinggal buka Google aja, buka YouTube, ya sudah dapat. Bahkan gurunya nggak tahu, kamu bisa tahu lebih dulu, gitu ya. Nah, kalau Pak Anton tekniknya adalah student center. Jadi student center itu Pak Anton masuk kelas, Pak Anton menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari itu. Kemudian anak-anak saya minta untuk mempelajari materi dan mempresentasikan. Jadi sudah berpusat pada murid. Jadi murid harus aktif. Kalau belum dapat pelajarannya Pak Anton ya, belum ya. Ya, nanti suatu saat kalau dapat Pak Anton modelnya gitu, harus aktif. Jadi di kelas presentasi, bikin aplikasi, kemudian ngajari teman-temannya ketika kamu sudah lebih tahu lebih dulu gitu. Jadi nggak ada Pak Anton modelnya di kelas depan ceramah, itu nggak ada. Jadi kamu yang harus proaktif. Nah, dengan harapannya dengan proaktif kamu jadi aktif. Kalau kamu aktif ngantuk, ngelamun, bosen itu kan nggak ada. Kan nggak ada sih ceritanya kamu nyanyi kan aktif ya. Kemudian kamu tidur itu kan nggak ada. Kamu makan kan aktif. Nah, kemudian sambil tidur itu kan nggak ada. Nah, sama kalau kamu aktif bagi presentasi kan nggak mungkin kamu ngantuk. Iya kan? Kamu dapat project dari Pak Anton mengerjakan sesuatu aktif gitu kan nggak mungkin kamu ya ngantuk atau tiba-tiba jatuh tidur, nggak mungkin. Tapi kalau gurunya di depan menjelaskan ceramah, yang terjadi apa? Nah, bisa jadi ngantuk, bisa jadi kamu matanya ke sana, pikirannya kemana-mana, ya kan? Gitu. Terus pesan dan kesan Bapak untuk anak-anak agar lebih semangat belajar. Pesan saya adalah mulai sekarang coba dibayangkan kamu di masa depan ingin jadi apa. Dibayangkan ingin jadi apa. Orang seperti kamu itu masih muda-muda gini kan tentu masih mencari sosok figur, aku ingin jadi seperti orang ini, ingin jadi seperti kan masih kayak gitu kan. Nah coba sekarang mulai dipikirkan, kamu mulai sekarang tuh pinginnya jadi apa, itu dipikirkan mulai sekarang. Nah ketika kamu sudah menemukan sosok atau kamu ingin jadi apa di masa depan,
ya tatalah waktumu agar apa yang kamu inginkan di masa depan itu bisa tercapai. Jadi contoh, kamu melihat Pak Anton seneng misalkan, oh saya ingin jadi seperti Pak Anton. Kan ini sudah wawancara, tahu kan Pak Anton pendidikannya apa. Nah, oh saya ingin jadi Pak Anton, berarti Pak Anton dulu kuliah informatika, saya harus kuliah informatika. Pak Anton bisa bikin aplikasi misalkan, oh saya berarti harus bisa bikin aplikasi. Caranya gimana? Ya tanya ke yang tahu bikin aplikasi, ya bisa ke Pak Anton, bisa ke siapa. Jadi pesan saya, segera temukan di masa depan kamu ingin jadi apa. Nah, ketika kamu sudah menemukan, tata hari-harimu untuk menuju ke situ. Nah, sama dengan begini, Pak Anton minjemi kamu sepeda motor. Ya, ini tak pinjemi sepeda motor atau tak pinjemi mobil lah kamu. Tapi ketika kontak itu kamu pegang, kamu nggak tahu harus kemana. Yang terjadi apa? Bingung. Iya kan, bisa jadi, nah bingung kan, motor tuh mau kamu bawa kemana, mobil tuh mau kamu setir kemana kan nggak tahu. Karena apa? Karena nggak tahu tujuannya. Padahal motor sama mobil udah ada, tinggal starter, kamu tinggal berangkat. Tapi kamu masih bingung kan, mau kemana? Nah coba Pak Anton bilang, atau kamu tahu, saya sekarang mau ke GM, tapi saya nggak punya motor sama mobil, ke Pak Anton gitu. Pak, saya bilang boleh pinjam motornya. Iya boleh ini. Nah kamu tahu kamu GM, yang terjadi apa? Ya tinggal hidupkan saya yang tahu kan. Tahu tujuan. Tinggal jalan. Makanya sekarang kayak gitu, temukan. Ya, kamu jadi apa? Sudah programmer web, cyber security,